Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sidang baik. Materi ini adalah materi menyusul karena pada Jumat lalu saya dan tim harus rapat untuk menyusun akreditasi kampus kita, kampus program studi di 3 akuntansi Kabupaten Sanggau atau PSTKU. Jadi mohon maaf Jumat kemarin tidak bisa memberikan materi karena kesibukan yang harus kami lakukan. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi etika bisnis dan profesi. Pada pertemuan lalu sebelum libur Ramadan dan Lebaran, kita pernah membahas tentang bisnis, etika, dan masyarakat. Dan kali ini kita akan membahas satu topik tentang persoalan-persoalan, tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh seorang pimpinan perusahaan, baik perusahaan besar ataupun kecil. Bagaimana menyeimbangkan antara harus melakukan bisnis untuk mendapatkan profit dan keuntungan, dan juga menyeimbangkannya bagaimana harus memiliki etika dalam berbisnis. Oke, kita tahu, mungkin kita mendapatkan pengalaman bahwa bukan banyak tapi mungkin beberapa pimpinan perusahaan atau manajer perusahaan itu agak tergoda bagaimana untuk mendapatkan keuntungan tanpa harus memikirkan etika dalam berbisnis. Mungkin kita sering mendengar di beberapa media bahwa adanya tuntutan atau adanya perbedaan pendapat antara para pencinta lingkungan, misalnya dengan beberapa perusahaan besar. Ketika perusahaan besar itu ingin mengeksplorasi lahan atau ingin memperluas lahan, maka para kaum environmentalist, itu para pencinta lingkungan, tidak setuju dan menganggap bahwa tindakan dari perusahaan itu tidak etis karena dapat merusak lingkungan hidup misalnya. Jadi ya ada berbagai kondisi yang membuat para manajer atau para pimpinan perusahaan itu harus berpikir ulang bagaimana harus menyeimbangkan antara berbisnis dan memiliki etika dalam bisnis. Oke, itu mungkin sebagai contoh kecil. Nah, kali ini kita coba untuk mendiskusikan satu materi yang saya kira cukup umum untuk diketahui dan tidak begitu sulit untuk dipahami. Ada beberapa topiknya adalah tantangan etika dalam berbisnis, dalam bisnis. Oke, kita lihat materinya. Oke, ini materi kita, tantangan terhadap etika dalam bisnis. Dalam materi ini saya lebih banyak mengambil sumber dari sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Budiono tahun 2008, dan judul bukunya adalah Etika Bisnis, Pendekatan Teoritis dan Praktis. Oke, kalau tidak salah dari Universitas Pancasila Jakarta kalau salah. Oke, dalam buku ini didiskusikan dan dijelaskan bahwa beberapa tantangan terhadap etika dalam bisnis. Tadi saya berikan contoh, salah satunya adalah tantangan dari kaum environmentalis, misalnya kaum pencinta lingkungan. Namun dalam buku ini kita juga bisa melihat bahwa beberapa tantangan dalam bisnis itu adalah tantangan dalam bidang politik. Oke. Di sini kita bisa membaca bahwa katanya bahwa para pimpinan itu sering dihadapkan dengan berbagai kekuatan yang saling membujuk, saling tarik-menarik, biasanya itu dari kekuatan politik, di mana para bisnismen sering dirayu dan dibujuk untuk mendukung salah satu platform politik tertentu dengan janji-janji tertentu begitu.
jika memenangkan satu pemilihan. Dan ini mungkin bisa terjadi, apakah di luar negeri ataupun di Indonesia, saya kira bisa terjadi. Dan tentunya ketika tawaran-tawaran ini diajukan, ada dilema oleh dari para bisnismen, apakah harus mengikuti proposal tersebut atau tetap pada platform bisnis mereka. Jadi tidak harus terbujuk oleh rayuan-rayuan politik. Tapi mungkin bisa saja terjadi bahwa karena kepentingan tertentu, bisnismen itu bisa saja mengambil atau bekerja sama dengan kekuatan politik tertentu untuk kepentingan bisnisnya. Ya, namun di sini inilah merupakan tantangan dalam berbisnis dewasa ini, saya kira, dan ini akan menjadi dilema bagi para pimpinan perusahaan tentunya. Jadi apakah mereka harus mengikuti proposal yang diajukan oleh orang-orang politik, atau mereka stick to the business rule mereka. Oke. Kemudian tantangan lain selain politik adalah tantangan ekonomi. Nah, ini ada beberapa hal dalam tantangan ekonomi ini. Perusahaan pembuat produk, ini biasanya manufaktur, mereka tuh memasarkan, menjual produk tertentu. Ya tentunya produk mereka itu diharapkan diminati oleh masyarakat dan calon pembeli. Jadi untuk mencapai kondisi tersebut perlu dilakukan beberapa hal. Yang pertama adalah mutu produk. Nah, secara etis tentunya mutu produk yang dihasilkan tuh harus bagus tentunya. Jadi dan mutu produk itu harus bermanfaat bagi para pembeli, dan mereka akan berupaya membeli kembali bila merasa puas setelah memakai atau menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut. Jadi para pimpinan perusahaan itu berniat meraih keuntungan besar sebesar mungkin. Nah, di sini ada godaan, apakah manajer itu tergoda untuk menghasilkan produk dengan mutu rendah tapi dengan harga yang tinggi. Dan godaan ini sering timbul dalam proses produksi yang bersifat massal, bersifat massal misalnya. Ya, inilah dilema-dilema yang harus dihadapi oleh para pebisnis. Idealnya secara etis, mutu yang bagus, bermanfaat bagi masyarakat, dan tentunya harganya sesuai dengan mutu yang diberikan. Kemudian tantangan lain adalah tadi selain mutu produk, kemudian harga. Jadi harga yang diberikan bisa saja berlipat-lipat harganya, melebihi biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang, namun masih dapat terjangkau oleh konsumen dan calon konsumen. Oke. Jadi harga ini etisnya adalah harus sesuai dengan harga produksi. Jadi tidak melebihi harga yang berlipat-lipat dari harga produksi. Harusnya etisnya seperti itu. Namun bisa jadi ada godaan dengan harga produksi yang kecil, tapi memberikan dengan biaya produksi yang kecil tapi memberikan harga yang setinggi-tingginya. Oke, itu mungkin agak melanggar etika dalam bisnis. Yang ketiga, promosi. Ya, promosi sepertinya tidak melanggar, tidak menjadikan tantangan dalam etika bisnis. Tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu disoroti, adalah ada promosi yang sepertinya agak mengganggu. Misalnya memasang papan reklame tidak sesuai pada tempatnya, tidak berizin dan sebagainya, sehingga
bisa saja papan reklame yang berukuran besar itu membahayakan masyarakat dan sebagainya, atau promosi dengan cara-cara yang tidak etis, menampilkan sesuatu yang tidak sewajarnya begitu. Namun tetap promosi itu diperlukan oleh perusahaan untuk mempromot produk mereka. Namun yang harus diperhatikan adalah promosi yang tidak sesuai dengan perizinan, misalnya billboard yang sangat mengganggu keindahan, ada yang pasang spanduk, kemudian spanduknya bertebaran di mana-mana, seperti itu. Oke, kemudian dari segi ekonomi tantangan berikutnya adalah persaingan. Ya, kita tahu bahwa persaingan ketat itu bisa saja membuat para pengusaha itu berbuat yang tidak etis. Ya, misalnya menjatuhkan produk saingannya dengan membandingkan atau merendahkan nilai produk pesaingnya, menjatuhkan image produk lain, dan sebagainya. Hari ini mungkin saja karena ketidakmampuan pimpinan perusahaan untuk menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing, sehingga untuk membuat produk mereka laku di pasaran, mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis dengan cara menjelek-jelekkan atau merendahkan reputasi produk dari pesaingnya. Jadi sering terjadi kelemahan pesaing itu dimanfaatkan untuk merebut selera konsumen lainnya, seperti itu. Jadi bersaing harusnya menggunakan kualitas dan bukan dengan cara manipulasi atau memburukkan reputasi produk saingan, seperti itu. Lalu ada faktor lain, yaitu faktor sosial budaya. Ya, sosial budaya yang terjadi di masyarakat, tren-tren yang terjadi di masyarakat ini juga merupakan tantangan dalam etika bisnis. Katanya di sini dalam buku ini, konsumerisme semakin menggejala, semakin tren di masyarakat. Jadi masyarakat kalangan bawah itu tertatih-tatih mengikuti pola konsumsi kalangan atas. Nah, digambarkan bahwa bila masyarakat mengkonsumsi atau menggunakan produk tertentu, masyarakat kelas bawah yang jumlahnya ramai, maka mereka secara kelas disejarkan dengan orang yang kelas atas begitu, sehingga orang-orang miskin, orang-orang yang kelas bawah itu selalu berupaya untuk mendapatkan produk-produk yang harusnya tidak mereka gunakan, tidak mereka miliki. Ya, sesuai dengan perkembangan sosial budaya, digunakan simbol status untuk memancing emosi belanja kaum miskin yang jumlahnya paling banyak, katanya. Jadi manajer pemasaran menonjolkan rangsangan pembelian bahwa semakin tinggi kedudukan seorang, semakin banyak pula konsumsi kemewahannya, meskipun belum tentu barang yang dibelinya itu berguna. Oke. Jadi menawarkan produk-produk seolah-olah produk tersebut adalah produk orang kelas atas dan ditawarkan kepada kelas-kelas bawah, padahal belum tentu produk tersebut dibutuhkan oleh orang kelas bawah itu. Jadi dipromosikan semantap mungkin, sehingga sepertinya ketika orang kelas bawah kalau menggunakan produk tersebut, maka image-nya akan naik menjadi kelas atas, ya. Seperti itu. Jadi dilematis juga dalam etika dalam berbisnis ini. Kemudian faktor hukum. Ya, kita mungkin sering mendengar bahwa untuk mendapatkan keuntungan pebisnis, ya bermain di luar hukum. Dan kita bisa melihat berita atau mendengar berita banyak yang terjerat hukum karena melakukan bisnis tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketaatan pada hukum dalam praktik bisnis sekarang ini, menurut referensi ini, dirasakan sangat kurang. Perilaku etis seharusnya berlaku berdasarkan hukum yang diposisikan di atas kepentingan pribadi. Ya, harus disadari bahwa hukum itu mengandung nilai norma
etika utama yang menghormati, mensejahterakan kehidupan masyarakat. Jadi tidak sewajarnya memang seorang pebisnis itu harus melakukan bisnis mereka untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan melanggar hukum atau perundangan yang berlaku. Misalnya tidak taat bayar pajak, kemudian melakukan usaha tanpa izin, kemudian memberikan harga tidak sesuai dengan kualitas, dan membujuk konsumen secara berlebihan untuk membeli dan sebagainya. Kemudian tantangan lain-lain itu hadir oleh faktor teknologi. Ya, tentunya kemajuan teknologi ini sangat berpengaruh terhadap jalannya sebuah bisnis. Di dalam buku ini disebutkan bahwa teknologi itu seperti pisau atau pedang bermata dua. Katanya bila teknologi maju dipakai dalam produksi, maka cenderung akan terjadi pengurangan tenaga kerja sehingga banyak PHK dan harus banyak pengangguran. Namun bila tidak dipakai teknologi tersebut, maka kemungkinan produksi massal mereka itu akan terhambat sehingga ongkos produksi menjadi lebih tinggi. Nah, ini dilema bagi para pengusaha. Dan dalam buku ini ditawarkan untuk mengatasi itu tersebut, untuk menyimbangkan antara teknologi dan etika dalam bisnis tersebut, ditawarkan oleh buku ini, dalam buku ini, bahwa untuk menghindari peristiwa tersebut, katanya, maka perusahaan perlu memberikan kursus keterampilan, ya, pelatihan-pelatihan baru kepada karyawan mereka, sehingga mereka dapat mencari pekerjaan lain jika terjadi pengurangan tenaga kerja. Dan jika hal ini harus dilakukan juga menggunakan teknologi, maka katanya bahwa harus ada pelatihan kepada tenaga kerja tersebut, sehingga ketika mereka harus lepas dari perusahaan tersebut, maka mereka dapat mendapatkan pekerjaan lain dan mereka tidak menjadi menganggur. Jadi tindakan tersebut katanya bisa mengangkat nama perusahaan karena melakukan tindakan sosial ekonomi dan mencerahkan kehidupan karyawan. Ya, inilah dilematis dalam tantangan dalam berbisnis dengan disesuaikan dengan etika. Baik, saya kira cukup untuk materi kali ini dan kita akan sambung dengan materi-materi yang berbeda. Jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang akan didiskusikan, silakan ditulis di kolom komentar di Google Classroom kita. Oke, kita sambung ke materi berikutnya. Thank you very much. Dan salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.